Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh kembali bersyukur bersama-sama karena rahmat dan kasih setia Tuhan tetap menyertai hidup kita sampai saat ini. Kita akan mengawali kehidupan kita dengan sebuah perenungan firman Tuhan yang boleh menjadi sukacita, kebenaran dan kekuatan kita untuk menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-15 sampai Mazmur pasalnya yang ke-17, dan saya beri tema pada pagi hari ini yaitu hidup di dalam kebenaran Allah. Kita akan melihat di dalam melihat di dalam pasal yang ke-15 di situ dengan judulnya bahwa doa mohon ampun dan perlindungan. Di sini kita melihat pemazmur menyampaikan suatu pertanyaan kepada Tuhan karena pemazmur melihat betapa tercelah dan boboknya kehidupan umat Allah pada waktu itu. Mereka dikatakan mereka melakukan perbuatan yang tidak adil, hidup di dalam kebohongan, menyebar fitnah, bahkan melakukan perbuatan keji terhadap sesamanya. Dia juga melakukan suatu perbuatan seperti meminjamkan uang yang dengan bunga yang tinggi dan menindas orang lemah. Kehidupan umat Allah pada waktu itu tidak lagi mencerminkan perilaku yang hidup di dalam kebenaran Allah, karena mereka menonjolkan kehidupan mereka dengan perbuatan dan pikiran yang penuh kehancuran. Mereka sudah tidak hidup lagi di jalan Tuhan. Seperti ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan pemazmur kepada Tuhan. Apakah di dalam kehidupan kita juga seperti gambaran di dalam pasal 15? Kita sudah mulai hidup di dalam pikiran kita, cara kita sendiri, dan tidak hidup berjalan dengan kebenaran Tuhan atau kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena mereka lebih menonjolkan keegoisan mereka di hadapan Tuhan, sehingga mereka lagi tidak hidup di dalam kebenaran Allah. Sedangkan kita melihat di dalam pusat pemikiran pemazmur ini menyampaikan bahwa pemazmur menyampaikan mengenai pengharapan keselamatan yang dimana kita akan tetap setia menantikan Tuhan sampai kedatangannya kedua kali, yang akan membawa keselamatan dan akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Ini yang tidak disadari oleh umat-umat Tuhan pada waktu itu. Dan kita melihat di dalam ayatnya yang pasalnya yang ke-16 juga, di mana di situ juga pemazmur memberikan kita suatu teladan bahwa Tuhan adalah yang terbaik bagi hidup kita, dan menyadari bahwa memiliki Tuhan berarti kita juga memiliki hidup yang sejati karena Tuhan. Kita bisa memiliki hidup yang baik itu semua karena Tuhan, karena satu-satunya sumber hidup yang kita miliki adalah memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam perbandingan dari pasal yang 15 sampai pasal 16 begitu luar biasa suatu gambaran bagaimana sebagai kita umat Tuhan, bagaimana layaknya kita hidup di hadapan Tuhan. Apakah kita masih hidup di dalam kebenaran Allah atau kita sudah mulai hidup di dalam pikiran kita yang akan membawa kita kepada suatu kehancuran, suatu kehidupan yang tidak lagi hidup di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya. Dan kita lanjut melihat di dalam pasalnya yang ke-17, di situ Raja Daud mengingatkan kita juga adalah suatu pribadi atau sosok yang sangat hidupnya berkenan kepada Allah. Dia memiliki pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam berbagai mazmurnya kita melihat Daud merupakan figur yang suka berdoa, suka menyatakan kebenaran bahkan terhadap orang-orang yang di sekelilingnya, orang-orang yang memusuhinya. Dia tetap hidup di dalam ketulusan, dia hidup di dalam kejujuran, dan juga kita melihat dia mengangkat kepribadiannya menjadi orang yang dikenan oleh Tuhan. Dan teladan hidup Daud ini dalam bagi kehidupan kita adalah teladan hidup yang berkenan kepada Allah. Kita mau hidup belajar seperti Daud yang tetap hidup di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya, sehingga kita melihat bahwa ada sesuatu hal yang indah ketika kita mau belajar hidup terus di dalam kebenaran Allah. Kebenaran Allah adalah kebenaran di atas segala kebenaran. Memang ada harga yang harus kita bayar di dalam mengikut Kristus,
apalagi menjalani suatu kebenaran di dalam kehidupan kita. Tetapi kita harus menyadari bahwa dan mengingat bahwa pada saat Kristus datang kedua kalinya, Dia akan memberikan kita suatu kuasa dengan kemuliaannya untuk memberikan mahkota kemuliaannya, karena kita didapatkan hidup dalam iman, hidup di dalam perjalanan iman kita yang menggambarkan hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita mau tetap belajar seperti pemazmur, menyadari kehidupan orang-orang yang ada di sekitarnya yang sudah tidak hidup di dalam kebenaran Allah, tetapi kita mau kembali melihat bagaimana seorang Daud yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Allah karena kehidupannya yang tulus, kehidupannya yang penuh dengan kejujuran, baik terhadap sesamanya, baik terhadap orang-orang yang memusuhinya. Dia tetap hidup di dalam kebenaran Allah yang sesungguhnya. Puji Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada pagi ini boleh memberkati kita semua, dan sukacita Tuhan yang akan terus menyertai kehidupan kita. Tetap bersukacita di dalam Tuhan dan hiduplah di dalam kebenaran Allah yang sejati. Amin.